Shalom adik-adik, selamat hari Minggu, selamat datang di ibadah sekolah Minggu. Wah, kakak yakin dan percaya adik-adik semuanya dalam keadaan sehat, semuanya bersuka cita. Kita bersyukur Tuhan tetap berikan kita kesehatan. Mari kita memuji Tuhan ya adik-adik. So strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. He made the trees, He made the seas, He made the elephants too. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. So strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. The mountains are His, the valleys are His, the stars are His handiwork too. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. There's nothing my God can't do. There's nothing my God cannot do. Rancangan penuh dengan damai sejahtera untuk memberikan kepada kami hari depan yang penuh harapan.
Mari adik-adik, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah memberkati kami. Kami tetap Tuhan berikan kesehatan, kami dijauhkan dari segala mara bahaya. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau yang begitu mengasihi kami, sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa kami, sehingga kami memiliki pengharapan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar lagi kami akan memuji Tuhan. Kami mau mendengarkan firman Tuhan melalui kakak sekolah minggu. Kiranya Tuhan tolong kami untuk mengerti dan melakukan firman Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, tema firman Tuhan pada pagi hari ini adalah selalu bersuka cita. Diambil dari Kitab Keluaran pasal 14 ayat yang ke-15 sampai dengan pasal 15 ayat 3, dilanjutkan dengan pasal 19 sampai 21. Nah, kakak mau tanya, siapa yang suka bermain di tepi laut? Atau ada yang nggak suka dengan laut? Kenapa kamu tidak suka? Mungkin ada yang tidak suka laut karena takut tenggelam ya adik-adik. Pasti papa dan mama selalu menjaga adik-adik dari bahaya bermain di laut. Karena itu adik-adik tidak dibiarkan sendirian saja. Nah adik-adik, bukan hanya adik-adik saja yang takut menghadapi laut. Orang dewasa juga kadang-kadang takut loh, apalagi kalau ada angin besar sehingga ombaknya tinggi-tinggi. Waktu itu, bangsa Israel sedang dipimpin oleh Musa keluar dari tanah Mesir. Mengapa Musa mengajak mereka pergi dari Mesir? Karena Tuhan yang menyuruh Musa, sebab Tuhan sangat sayang kepada bangsa Israel. Tuhan ingin menolong bangsa Israel yang sudah lama disuruh kerja keras dari pagi sampai malam oleh orang Mesir, membangun banyak bangunan di Mesir. Bangsa Israel sudah bertahun-tahun dipaksa bekerja keras tanpa dibayar oleh bangsa Mesir. Bahkan kadang-kadang mereka kasar dan memukul orang Israel. Karena itu, bangsa Israel dipimpin Musa sedang berjalan keluar dari Mesir supaya mereka bebas. Namun ada halangan adik-adik, yaitu mereka harus menyeberangi Laut Merah yang dalam, padahal tidak punya kapal atau perahu sama sekali. Lalu, bagaimana dong adik-adik? Kalau mereka tidak menyeberang laut itu, mereka akan disusul tentara Mesir dan dipaksa kembali bekerja di Mesir. Bangsa Israel menjadi sedih, bingung dan takut, sebab di depan ada laut yang luas, sedangkan di belakang mereka dari kejauhan tampak tentara Mesir sedang menyusul dengan kereta kudanya. Wah, jangan-jangan mereka kesusul deh dan ditangkap tentara Mesir dan disuruh kembali. Lalu Tuhan menyuruh Musa mengangkat tongkatnya dan mengulurkan tangannya ke atas laut. Wah, luar biasa ya adik-adik. Ternyata air laut terbelah dan orang Israel dapat berjalan di tanah yang kering. Sedangkan di kiri dan kanan mereka, air menjadi tembok bagi mereka. Wah, luar biasa ya Tuhan kita. Ia sanggup membelah laut dan menyeberangkan orang Israel dengan selamat. Bagaimana dengan tentara Mesir? Mereka segera menyusul, tetapi Tuhan membuat roda kereta kudanya miring sehingga maju dengan berat, tidak dapat cepat-cepat larinya. Setelah bangsa Israel lewat, Tuhan membuat air laut itu berbalik sehingga mereka tenggelam di telan laut.
Melihat semua itu, bangsa Israel percaya kepada Tuhan yang berkuasa menolong mereka. Sehingga mereka pun bersukacita dan memuji nama Tuhan dengan nyanyian mazmur. Adik-adik, demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Ayat hafalan diambil dari Keluaran pasal 15 ayat 2. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita kembali datang kepada Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih sayang Tuhan yang memelihara hidup kami, menyertai kami sepanjang minggu ini, dan kami dapat kembali memuji dan mendengarkan firman Tuhan pada hari Minggu ini. Kiranya Tuhan terus menolong kami untuk tetap taat dan setia kepada Tuhan Yesus, dan mau melakukan apa yang Tuhan ingin agar kami lakukan. Tuhan, kami ingin menyenangkan hati Tuhan. Kami mau membawa permohonan kami kepada Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami anak sekolah minggu tetap bisa belajar dengan baik meskipun di rumah. Dan Tuhan juga memberikan hikmat dan kesabaran kepada orang tua dalam mengajar kami. Tolong kami agar kami terus bertumbuh dalam iman dan pengharapan di dalam Tuhan. Kami juga memohon Tuhan senantiasa memberkati pekerjaan orang tua kami. Kami memohon kepada Tuhan untuk Gereja Metodis Indonesia Jakarta Pusat, untuk Pak Pendeta Sumardi, Ibu Pendeta Evi Hareva, Guru Daniel Umban Tobing, para majelis, aktivis, dan jemaat. Kiranya senantiasa Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, dan kekebalan tubuh yang baik. Ya Tuhan, kami tak berhenti memohon dan berharap kiranya Tuhan memulihkan kondisi saat ini, sehingga semua kegiatan bisa berjalan dengan normal kembali, termasuk kegiatan gereja, agar kami dapat datang ke gereja untuk berkumpul dan memuji Tuhan bersama-sama kembali. Kami mau mendoakan juga untuk negara kami Indonesia, Pak Presiden Jokowi beserta menteri dan jajarannya, agar Tuhan senantiasa memberikan hikmat kepada mereka untuk mengambil keputusan yang tepat dalam menangani penyebaran virus corona saat ini, sehingga wabah ini cepat berlalu. Juga para dokter, perawat, tenaga medis, kiranya Tuhan beri mereka kekuatan dan kesehatan saat menangani pasien yang mengalami penyakit virus ini. Kami juga memohon Tuhan mengampuni dosa dan kesalahan kami. Ini doa dan permohonan kami, kiranya Tuhan kabulkan sesuai kehendak Tuhan. Doa ini kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.